Jadi pembelajaran kali ini kita akan mengenal dasar-dasar mengenai CSS. Nah, CSS ini apa? CSS ini adalah merupakan cascading style sheet, di mana adalah sebuah bahasa untuk mengatur tampilan web sehingga terlihat lebih menarik. Ya. Nah, di dalam CSS ini, ya, nanti ada cara-cara penulisannya ya. Ada 3 cara, yaitu ada internal CSS, di mana internal ini ditulis dalam tag ya atau dalam menggunakan style yang ada diletaknya di dalam head yang di dalam dokumen HTML. Kemudian selain itu ada namanya inline CSS. Inline CSS ditulis di atribut yang ada di elemen HTML, yang ada di tag HTML-nya ada di dalam body, ya di dalam body-nya itu nanti ada tag HTML-nya, kemudian nanti baru dimasukkan di dalam tag HTML elemennya. Kemudian yang terakhir adalah mengenai external CSS. Nah, external CSS ini yang nanti kita menciptakan satu file khusus mengenai CSS. Nanti pemanggilannya cukup dari dokumen HTML, kemudian memanggil dari link dari file CSS dalam satu folder atau beda folder. Ya. Nah, dengan CSS kita dapat mengatur layout, tata letak, warna, font, garis, background, animasi, dan lain-lain. Untuk itu kita masuk ke struktur dari CSS-nya sendiri. Nah, di struktur dasar CSS ini nanti ada semacam tag HTML atau yang di sini yang dinamakan namanya selector. Jadi tag HTML ini sebagai contoh adalah menggunakan heading 1. Nah, di dalam heading 1 nanti ada penulisan dari isinya apa yang akan terlibat di dalam heading 1. Misalnya di sini ada font size, ada color. Nah, di sini adalah font size dan color itu adalah merupakan properti. Nah, di mana properti ini? Setiap properti itu memiliki isi atau namanya value. Nah, di sini ada value-nya, ada ukuran, dan tentunya sesuai dengan yang ada di properties-nya. Nah, ini contoh warna berarti berkaitan dengan warna. Font size berkaitan dengan ukuran size. Nah, di dalam font size, value, color, sama ukuran ininya, value yang isi di warna, ini ada semacam titik 2, ini adalah menunjukkan dari isi. Jadi setiap dia ini ada isinya apa. Kemudian setiap properties yang ada di sini kita diakhiri dengan titik koma. Nah, di dalam penulisan dari CSS ini deklarasikan di sini deklarasinya adalah satu rangkaian, yaitu diawali dengan kurung kurang pembuka dan diakhiri dengan kurung kurang penutup. Nah, jadi ini dasar-dasar dari struktur dasar dari CSS ini. Nah, untuk itu kita akan lanjut ke dalam penulisannya terkait dengan penggunaan penulisan di dalam CSS menggunakan internal, eksternal, maupun inline. Untuk itu kita masuk ke dalam penulisan di dalam program. Oke, kita sudah masuk ke dalam text editor-nya. Nah, kemudian kita akan mencoba menyusun dari HTML pembuka sampai HTML penutup, terus kita akan mencoba menambahkan konten. Konten itu nanti kita akan tetapkan isinya nanti terkait dengan tag HTML apa aja yang ada di dalam konten itu. Baru kita akan menyusun CSS-nya. Untuk itu kita langsung klik. Oke. Misalnya saya kasih nama di sini adalah pengenalan dasar CSS. Pengenalan dasar-dasar CSS. Ya, misalnya gitu. Dasar-dasar CSS. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, kemudian sebelum kita menuliskan di mana kita akan menambahkan style dari CSS, kita harus menambahkan kontennya dulu yang akan kita berikan format ya di dalamnya. Untuk itu saya gunakan dari sampel yang sudah saya punya. Kemudian ini saya mengambil contohnya, ini ada di sumbernya adalah di Wikipedia ya mengenai HTML. Nah, di sini ada beberapa variabel, beberapa paragraf yang ada di dalamnya ya. Paragraf-paragraf ini nanti akan kita gunakan ya. Mungkin saya ngambil contoh di sini, saya copy aja dari judul sampai paragraf pertama, kita masukkan di dalam body. Nah, ini mungkin saya kasih biar kelihatan semua word wrap-nya. Nah, nanti kelihatan seperti ini contohnya dari susunan yang tadi ya. Nah, di sini kita akan mencoba menjelaskan mengenai tag HTML yang ada di judul. Biasanya judul menggunakan heading, kita tulis saja menggunakan heading 1 misalnya.
ya, heading 1. Nah, kemudian di bagian paragraf ini kita tambahkan P, ya. Kita menggunakan P paragraf, ya, kita save. Nah, kemudian kita lihat hasilnya di dalam browser ya. Ini namanya tadi udah saya simpan dengan nama index.html, dan kalau kita klik 2 kali, maka akan memunculkan tampilan yang ada di bagian judul dan paragraf yang sudah kita atur di sini. Pengaturan masih standar di sini, belum ada warna, pengaturan rata kanan rata kiri belum ada. Nah, kemudian jenis huruf yang ada kita masih standar, yaitu bawaan dari browser. Ya, biasanya menggunakan Times New Roman. Nah, nanti kita akan rubah termasuk susunan dan warna dan sebagainya. Nah, kalau sudah, kita balik lagi ke kode di sini. Nah, ini kita akan menambahkan style CSS yang ada di dalam ini ya, di dalam head. Nah, di mana kita akan mencoba cara yang pertama, yaitu menggunakan yang menggunakan internal ya. Jadi style CSS-nya ada di dalam head, itu menggunakan internal, ditambahkan menggunakan style. Kita akan menambahkan style, pembuka, dan diakhiri dengan penutup. Di sini sudah ada tipenya ya. Tipenya adalah menggunakan CSS karena dokumennya adalah menggunakan CSS. Jadi kita menuliskannya dalam bentuk CSS di dalam style, di antara style pembuka dan penutup. Nah, sekarang kita akan coba berkaitan dengan pertama adalah tag HTML, yaitu heading 1. Nah, dalam penulisan heading 1 kita tidak menambahkan di sini siku ya, tapi langsung H1 aja di sini, menunjukkan dia adalah selektor khusus di bagian heading 1. Nah, kemudian kita menambahkan di sini adalah kurung kurang pembuka, kurung kurang penutup. Nah, terus apa yang akan kita tuliskan di dalamnya? Nah, nanti kita akan coba misalnya warna. Kita menggunakan biasanya kalau di bagian heading 1 untuk memberi warna kita ada di dalam font color, tapi di sini cukup dengan menggunakan color. Kemudian titik 2, kemudian kita ganti di sini, kita beri penamaan ya, penamaan warna. Jadi ada 2, penamaan warna dan kode warna. Kode warna itu menggunakan apa? Menggunakan ini ya, berkaitan dengan RGB penamaan. Tapi di sini saya menggunakan nama penamaan. Penamaan kita menggunakan warna merah ya, menggunakan red di sini. Kita save. Kemudian kita refresh hasilnya ya, seperti ini. Jadi kelihatan warnanya berubah. Oke, kita balik lagi ke dalam kode program lagi. Nah, di sini kita tambahkan lagi nih, selain warna, mungkin kita tambahkan misalnya terkait dengan ini ya, text align. Jadi saya pengennya tulisan judul yang ada di sejarah ini ada di tengah. Berarti kita tambahkan namanya text align. Nah, di sini kita gunakan dengan center. Oke, nah setelah itu kita save lagi. Nanti kita lihat hasilnya. Pada saat kita refresh, nanti posisi judul ini ada di tengah. Kita refresh. Nah, dia ada di tengah di sini ya. Nah, kemudian kita masukkan lagi di bagian ini. Nanti kita masukkan yaitu paragraf. Paragraf di sini nanti kita tambahkan yang ada di dalam style di bagian bawah ini ya, mengenai paragraf P ya di sini, tag HTML-nya. Berarti selektornya kita menggunakan P. Di mana di sini kita akan coba untuk mengatur posisinya bukan secara horizontal penulisannya seperti yang ada di heading 1, tapi secara vertikal. Nah, caranya seperti apa? Kita klik ini, kemudian kita masukkan di dalamnya ya, terkait dengan komponen apa aja yang ada di dalamnya. Misalnya terkait dengan font size. Font size ini terkait dengan ukuran. Ukurannya berapa? Misalnya kita atur misalnya anggap aja 18 pixel. Untuk pengaturan size font ini bisa pixel, bisa point. Ya, point kita bisa menambahkan di situ ya, bisa menggunakan pixel, bisa menggunakan inci ya. Tapi yang sering kali kita gunakan adalah pixel atau yang menggunakan point. Kita save di sini paragraf, kemudian kita lihat hasilnya pada saat kita refresh di sini. Nah, otomatis berubah ya ukurannya, jadi lebih membesar di sini. Kita balik lagi di sini dalam bagian HTML dokumen, di mana di sini kita akan mencoba untuk memberi warna. Nah, memberi warna kita gunakan adalah color, di mana di dalam color ini menggunakan kode warna. Saya menggunakan kode warna. Tadi penamaan, sekarang menggunakan kode warna. Misalnya saya kasih warna biru. Di sini 0000 FF. Jadi dari RGB ya. Kemudian kita save. Kemudian kita lihat hasilnya di dalam browser. Di sini nanti akan berubah warnanya menjadi biru. Ya.
Kemudian selain warna dan pengaturan ini, kita akan mengatur perataan sekarang ya. Pengaturan perataan ini dengan menggunakan text align juga sama. Itu di bagian paragraf kita tambahkan text align, di sini align, kemudian justify. Nah, ini mengatur posisi teks itu ada di rata kanan, rata kiri. Pada saat kita simpan, kemudian kita refresh nih, masih posisinya sebelah kiri ya, defaultnya. Kemudian kita refresh, nanti akan menampilkan dari rata kanan, rata kiri. Jadi rapi ya, lebih rapi di situ. Nah, jadi ini yang bisa kita gunakan ya, untuk membantu kita untuk mendesain yang ada di sini ya, yang ada di dalam paragraf, jangan judul. Nah, ini baru beberapa ya, mungkin fitur-fitur ini nanti akan kita bisa kembangkan lebih lanjut. Nah, misalnya kita tambah satu lagi yaitu font family. Font family biasanya adalah di bagian face yang ada di dalam font khusus tag HTML ya. Tapi kita di dalam style CSS kita ada namanya font family. Font family, di sini kita tambahkan jenis dari huruf ya. Misalnya kita menggunakan Verdana. Ya. Kemudian kita save, nanti akan kelihatan hasilnya, kita refresh di sini, nanti ini akan berubah sesuai dengan yang kita tadi ya, rubah nanti menggunakan Verdana. Kita refresh, nah otomatis berubah, tulisannya mungkin agak sedikit besar dan mungkin lebih kelihatan ya, jelas ya di sini ukurannya. Nah, ini juga berlaku juga yang ada di bagian heading 1 juga. Kalau kita ingin tambahkan di belakang di sini, tambahkan apa? Akan font family. Font family. Nah, di sini kita tambahkan misalnya gunakan Arial. Kita save ya. Kita save di sini. Kemudian kita refresh hasilnya. Ya, nanti di bagian judul ini akan berubah dengan Arial ya jenisnya. Kita lihat. Nah, sudah berubah. Nah, kita kembali lagi ke dalam penulisan dokumen. Di sini di bagian paragraf, kalau kita pelajarin di dokumen paragraf ini, khusus font family ini tidak hanya bisa menampilkan satu aja, tapi kita bisa lebih. Contoh di sini ya, selain Verdana, misalnya kita pengen nambahkan Arial. Nah, seperti ini. Ini bisa. Cuman yang kita rancang di sini pertama adalah menggunakan Verdana. Jadi yang Verdana ini yang akan tentunya akan ditampilkan, bukan Arial. Kecuali kalau Arial ditaruh di depan ya, otomatis dia Arial yang muncul. Nah, kalau seandainya seperti ini, kenapa ada Arial? Kita masukkan juga di sini. Tujuannya untuk apa? Untuk kalau seandainya kita web kita ditampilkan di komputer lain atau di klien ya, di situ nanti otomatis apa? Yang dimunculkan pertama mungkin Verdana kalau seandainya terinstall di laptop atau di komputer orang lain. Tapi kadang ada yang ternyata Verdana itu tidak terinstall. Maka di sini yang akan dimunculkan tahap kedua itu adalah style kedua itu adalah mengenai Arial. Nah, apakah Arial itu terinstall? Kalau seandainya terinstall, maka akan muncul Arial. Tapi apa jadinya kalau kedua-duanya tidak terinstall di komputer kita? Akibatnya yang muncul apa? Yang muncul adalah default-nya. Default dari yang ada di laptop atau komputer klien. Yang dimunculkan apa? Misalnya contoh di tempat saya adalah menggunakan Times New Roman default-nya. Jadi yang muncul Times New Roman kalau seandainya Verdana Arial tidak ada. Tapi kalau Verdana Arial ada, maka yang dimunculkan yang pertama adalah Verdana, maka akan muncul Verdana. Itu ya. Ini contoh penggunaan bagian paragraf dan heading 1 yang ada di sini. Jadi terkait dengan cara menampilkannya dan cara menggunakannya. Kemudian ini mungkin saya biar nggak satu ini ya ke bawah ya. Jadi mungkin saya gunakan di sini menggunakan word wrap-nya saya lepas jadi biar satu baris ya. Jadi lebih ke panjang jadi biar kelihatan semuanya. Nah, sekarang kita akan coba menambahkan dari paragraf kedua. Paragraf kedua di sini nanti akan kita coba dengan bentuk paragraf di mana membedakan sama yang ada di atas. Tapi kita tulis dulu di sini. Kita menggunakan paragraf pembuka ya dan diakhiri dengan paragraf penutup. Nah, nanti kontennya masukkan di dalamnya. Nah, ini sudah. Ini kalau kita save karena ini paragraf ini sudah ada isi dari elemen yang ada di dalamnya, baik propertiesnya sama isinya, value-nya, maka hasilnya akan sama-sama seperti yang paragraf pertama. Kalau kita refresh, sama. Tapi kita ingin beda nih.
bagian penjelasan yang di paragraf kedua ini nanti akan sedikit berbeda dengan paragraf yang pertama, entah itu warna atau berkaitan dengan jenis huruf ya. Kemudian ukuran size kita bisa atur ya. Nah, pengaturannya ini kita akan menggunakan namanya yang CSS yang tahap kedua, yaitu menggunakan inline. Nah, inline di sini kita bisa menggunakan yang ada di bagian paragraf bawah ini. Setelah tag HTML, kemudian kita tambahkan di sini adalah style. Nah, di dalam style ini kita masukkan apa yang akan kita masukkan. Contohnya di sini warnanya. Warnanya mungkin saya bedakan sama yang ada di warna paragraf pertama, yaitu menggunakan color. Colornya saya atur di sini, misalnya saya menggunakan warna abu-abu tua. Nah, saya menggunakan kode agar di sini menggunakan angka 3 ya. Saya menggunakan abu-abu tua. Jadi akan sedikit mendekatin warna hitam sebetulnya. Nah, ini kalau kita save ya, kemudian kita refresh ya, hasilnya nanti akan kelihatan warnanya berbeda dengan yang di atas. Tapi ini sudah diatur penggunaannya adalah rata kanan rata kiri atau justify. Ini pengaruhnya dari mana? Pengaruhnya dari yang ada di paragraf pertama, yang ada di dalam ini ya, CSS yang internal. Jadi dia akan mengikuti yang sudah kita deklarasi. Kenapa mengikuti? Karena di sini di bagian paragraf itu kan ditandai dengan P, huruf P, dan di sini juga selektornya adalah P. Jadi yang berbeda apa antara P yang ada di atas sama yang di bagian bawah? Hanya warna. Berarti warnanya saja. Sementara font family-nya, kemudian font size-nya, termasuk text align-nya masih menggunakan cara yang di atas. Kalau memang kita akan berubah semua, berarti kita tambahkan di dalam style yang ada di bagian paragraf ini. Ya, ini akan inline. Jadi selain warna apa? Misalnya font size mau diatur, ya udah kita ganti. Kalau seandainya font size tidak, kita hanya menggunakan text align-nya misalnya. Kita atur lagi di sini misalnya text align. Text align-nya saya menggunakan rata kiri, berarti menggunakan left. Nah, kita save, nanti otomatis dia akan rata ke kiri. Jadi sebelah kiri ya, nanti kita refresh hasilnya nanti. Nah, jadi yang rata kanan rata kiri tidak ada, ya, hanya berlaku untuk di paragraf pertama. Nah, itu adalah contoh penggunaan inline. Jadi kita bisa menambahkan style yang ada di dalam tag HTML, entah itu di bagian heading 1, heading 2, atau paragraf, atau yang lain. Yang penting dia akan masukkan di dalam ini ya, penggunaan di bagian style dari ini, di bagian tag HTML. Jadi kita bisa menggunakan seperti itu. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini adalah menggunakan inline. Kalaupun ini yang ada di atas ini kita hilangkan, nanti tetap akan memunculkan yang bagian style yang di bawah akan tetap muncul. Ya, pengaturannya, nah ini kebetulan warnanya mendekatin warna hitam, mungkin nggak kelihatan ya. Kalau seandainya ini kita hapus atau kita tutup, ya mungkin kita bisa jadiin di sini sebagai komentar. Komen di sini. Nah, seperti ini contohnya. Saya jadikan komen. Kita save. Nah, ini yang berlaku hanya yang bagian paragraf kedua, sedangkan paragraf pertama akan kembali seperti semula, termasuk judul akan kembali seperti semula. Jadi sebelum kita stylenya kita atur, kita refresh. Nah, sementara yang di bagian bawah ini sebetulnya ada perubahan penggunaan ya. Kalau kita lihat ini terkait dengan style yang kedua. Ini mendekatin sama, ukuran itu akan ngikutin di atas, kecuali di sini saya atur size-nya. Ya. Jadi misalnya di sini atur menggunakan font size. Atur misalnya 18. Jadi ini membedakan sama yang ada di bagian paragraf pertama. Jadi kalau kita save, kemudian kita refresh, nanti di bagian bawah akan berubah. Bentar. Ada sedikit perubahan di sini, bentar. Font, color, style. Oke, kita lihat. Kemudian text align. Oke. Kita ganti dengan center misalnya gitu ya. Kita ubah. Oke, kita save. Nah, ini berubah ya. Center. Nah, ini font size-nya kurang pixel ya. Nah, kita tambahkan pixel misalnya di sini. Ini sudah berlaku ya. Ini justify boleh. Ya, kita save. Nah, font size-nya adalah 800 pixel ya. Nah, kita refresh. Nah, berubah ya sedikit. Berbeda sama di atas. Oke, kita balikin lagi di sini ya. Karena nanti kita akan menggunakan style kedua ya, yang kita akan gunakan yaitu terkait dengan eksternal.
Nah, kita balikin lagi, kita fontnya ikutin font yang bawaan dari yang ada di bagian paragraf pertama nantinya ya. Nah, kita balikin, kita ini selatak kiri, ya. Ini masih menggunakan ini. Jadi tetap kita akan bisa berfungsi di sini ya. Kemudian kembali lagi ya di sini. Warnanya mungkin akan sedikit warnanya sama ya. Ini abu-abu tua, di sini adalah warna hitam, sedikit mendekatin. Oke. Nah, ini contoh cara menampilkan dan cara menjadikan sebagai komen itu menggunakan slash bintang dan bintang slash kalau kita nggak menggunakan ini. Nah, kita save, kemudian kita lihat hasilnya nanti akan seperti contoh yang ada di sini ya. Pengaturannya masih standar seperti yang kayak kita belum atur semuanya. Nah, itu kita akan coba lagi penggunaan yang ada di dalam ini. Selain menggunakan inline ya yang ada di dalam ini, nanti kita akan mencoba bentuk lain yaitu penggunaannya yang ada di dalam ini ya, penggunaan yang ada di eksternal. Jadi nanti ada file yang terpisah yang kita simpan dalam bentuk CSS. Nah, di eksternal ini nanti kita sama, kita gunakan yang ada di sini, nanti kita copy, kita pindahkan ke file lain yang nanti kita simpan dalam bentuk stylenya adalah .css. Nah, ini contohnya, kita copy, kemudian kita buka baru, kita paste di sini. Nah, ini adalah style dari CSS yang ada di bagian yang sudah kita rancang tadi. Tentunya pastinya di dalam HTML tadi dokumen tuh ada paragraf dan heading 1 ya, karena di situ ada heading 1 ya. Nah, ini kita save. Nah, menyimpannya kita satukan ke dalam folder ya. Di folder ini ya satu folder, kemudian di sini tadi sudah ada indeks ya. Sebelumnya sudah ada indeks. Nah, menyimpannya dengan nama apa? Di sini namanya adalah style.css ya. Style.css. Nah, setelah kita simpan, save ya. Nah, sudah berwarna di sini ya, berganti warnanya. Nah, sekarang kita akan cara memanggilnya. Nah, cara memanggilnya di sini kita letaknya ada di mana? Letaknya ada di bagian ini ya, masih di dalam head di sini. Bisa diletakkan di atas atau di bagian ini di bawah sebelum head penutup ya. Kita misalnya di atas kita tambahkan di sini dengan menggunakan apa? Link. Kemudian di sini ada rel style sheet. Nah, style sheet ini adalah menunjukkan bahwa kita menggunakan dokumentasi dari style sheet CSS. Termasuk tipe, kita menggunakan dokumen tipenya CSS. Kemudian di sini ada href, tipe referensinya kemana, referensikan di mana. Nah, ini kita lihat. Kebetulan ini ada di dalam folder yang sama dengan halaman HTML. Sedangkan CSS ada di filenya, ada di luarnya di sini ya. Beda file, sementara dimasuk ke dalam satu file dengan folder yang sama. Nah, sekarang kita akan coba untuk menyimpan di sini. Kita panggil nama dari CSS-nya sendiri menggunakan style. Jangan lupa ekstensinya .css. Kemudian kita save. Nah, kemudian kita panggil di dalam browser, nanti akan kembali seperti semula lagi. Nah, akan tampil seperti ini. Jadi itu yang iya pemanggilannya. Jadi tadi kita menggunakan pertama adalah internal, kemudian ada inline, kemudian ada eksternal seperti contoh ini. Nah, itu yang penting kita sudah tahu cara penggunaan dari CSS, di mana CSS ini kita bisa kembangkan lebih lanjut terkait dengan beberapa komponen yang ada di sini. Jadi ada 3 cara penulisannya, tinggal kita menyesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi itu yang mungkin bisa dikembangkan terkait dengan cara penulisannya. Nah, mungkin kalau yang kita tambahkan satu lagi, tadi kan ada paragraf 3. Ini misalnya saya gunakan dengan bermain dengan kelas. Nah, nanti seperti apa? Nah, contohnya di sini saya paste di sini ya. Kemudian sini menggunakan paragraf juga sama ya. Kemudian di sini saya paste di sini. Nah, di bagian paragraf yang ketiga, yang bagian ini nanti akan kita menggunakan CSS-nya itu menggunakan kelas. Jadi pemanggilan menggunakan kelas ya. Jadi misalnya contoh ya, ini kalau kita masih jalankan dengan sebelum kita tambahkan kelas, nanti akibatnya tetap memunculkan warnanya adalah warna biru seperti di atas. Nah, sama kan warna biru. Karena belum kita atur lagi ya. Nah, sekarang kita menggunakan kelas untuk mengatur pemanggilan yang ada di sini. Caranya gimana? Karena ini sudah saya
masukkan di dalam style CSS ini, kita bisa menambahkan di dalam style ini. Tapi kita bisa juga menambahkan di sini, ini sebelum setelah yang ada ditutup ini, kita bisa menambahkan karena ini sudah ada internal, stylenya sudah ada, kita bisa menambahkan di dalam sini. Atau yang ada di dalam ini kita dihapus nggak apa-apa. Karena apa? Karena sudah tidak digunakan lagi, karena sudah menggunakan yang style yang di CSS yang sudah ada. Nah, caranya ini saya hapus misalnya yang ada di style ini, yang ada di dalam internal, kita ganti dengan penggunaan untuk paragraf yang ketiga. Paragraf ketiga, kita akan menggunakan kelas, di mana penulisannya di sini kita mendeklarasikan dengan menggunakan titik. Nah, ini namanya. Namanya apa yang akan diterapkan di bagian paragraf ketiga. Misalnya kasih nama, misalnya pengaturan atau terserah. Namanya bebas. Ya. Misalnya contoh di sini, atur paragraf 3. Misalnya saya panjang ya. Paragraf 3. Nah, ini adalah nama kelasnya nanti yang akan dipanggil di paragraf 3. Ini contoh aja. Mungkin penamaan boleh singkat, nggak harus panjang ya. Kemudian kita kurung kerap buka, kurung kerap penutup seperti biasa. Nah, kita atur. Di sini kita atur paragraf 3 untuk apa? Komponen yang kita masukkan. Misalnya, contoh pewarnaan. Misalnya saya menggunakan warnanya, saya bedain nih. Warnanya adalah penamaan ya. Nah, warnanya misalnya ungu ya, di seperti ini. Kita save. Nah, tapi karena belum dipanggil, otomatis warnanya masih biru. Nah, cara memanggilnya seperti apa yang kita harus tahu. Di sini, di bagian paragraf, tambahkan namanya kelas. Kelas sama dengan, namanya apa tadi yang ada di bagian atas yang kita susun di sini. Kita adalah atur paragraf 3. Kita copy aja, kita paste di sini, kita save. Nah, nanti kalau kita refresh, akan berpengaruh dari isi yang ada di dalam ini. Kita refresh, nanti ini masih warna dasar yang pertama. Sebelum kita rubah, kita refresh. Nah, berubah jadi warna ungu. Nah, ini ya, contoh-contoh yang terkait dengan cara pemanggilannya. Kemudian beberapa fitur yang ada tadi, baik yang menggunakan internal, eksternal, maupun inline. Kemudian tambahkan menggunakan kelas. Jadi nanti yang di kelas bisa tambah aja. Di sini size-nya berapa kita atur berkaitan dengan teks yang ada di dalam. Oke, cukup mudah yang ada di sini. Nah, silahkan dicoba. Dan tentunya dalam mencoba ini berdasarkan dari kasus yang kalian hadapin ya. Jadi terkait dengan menampilkan data, kemudian desain web, dan sebagainya. Nah, sesuaikan dengan penggunaannya. Apakah cocok nggak kalau kita menggunakan yang eksternal? Apakah kita cocok juga kalau menggunakan apa internal atau inline? Jadi kalian gunakan sesuai dengan bentuk kasus yang ada di dalam perancangan web itu. Ya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, tetap semangat pembelajaran dan sukses selalu buat kalian.